Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Nazifah dari kelas FS 109A Fakultas Teknik Informatika jurusan Software Engineering. Di sini saya akan membahas tentang apa itu Software as a Service, infrastruktur as a service, dan platform as a service. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan istilah yang mengacu pada layanan berbasis awan dan internet. Keuntungan dari cloud computing salah satunya kemampuan untuk meningkatkan bisnis, menurunkan biaya, dan peningkatan fleksibilitas. Sekarang kita memasuki materi Software as a Service atau SaaS. Software as a Service adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa melakukan pembelian program atau sistem serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan berbasis cloud, Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan perbaruan sistem. Dalam model perangkat lunak sebagai layanan SaaS, pengguna mendapatkan akses ke perangkat lunak, aplikasi, dan database. Penyedia cloud mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi. Model penetapan harga untuk aplikasi SaaS biasanya berupa biaya tetap bulanan atau tahunan per pengguna, sehingga harga dapat menjadi diskalakan dan disesuaikan jika pengguna ditambahkan atau dihapus pada titik manapun. Karakteristik Software as a Service salah satunya membuat dan mengakses aplikasi SaaS melalui internet. Aplikasi tersedia sesuai permintaan. Aplikasi dapat di-upgrade sesuai permintaan. SaaS menawarkan model sharing data. Keuntungan menggunakan SaaS adalah kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri atau in-house development. Selanjutnya, pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan rehabilitasi karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Adapun kerugian dari SaaS yaitu interoperabilitas, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kurang kontrol dan keamanan data, dan keterbatasan fitur dan juga forma. Contoh dari Software as a Service salah satunya adalah Google G Suite atau FC, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, dan Adobe Creative Cloud, dan lain-lainnya. Adapun bentuk dari Software as a Service yaitu vertikal SaaS dan horizontal SaaS. Lantas, kapan kamu menggunakan Software as a Service? Kamu dapat menggunakan ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat apps atau project dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Selanjutnya, ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Terakhir, aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan seperti perangkat lunak pajak. Aplikasi SaaS. Yang pertama ada Jubelio, yang kedua ada akuntansi online, ketiga Quintal, keempat Gajian, dan Mailtogo. Sekarang, kita memasuki materi yang kedua yaitu infrastruktur as a service. Apa itu infrastruktur as a service? Yaitu layanan yang menyediakan paket komputer virtual secara lengkap. Artinya dalam komputer itu terdapat CPU, RAM, storage, atau disk, serta dilengkapi pula dengan jaringan internet, address, IP, bandwidth, keseimbangan beban, jaminan online real time, dan keamanan dalam satu unit layanan IaaS. Apa sih perbedaan dari IaaS, SaaS, dan PaaS? Perbedaannya, kalau infrastruktur as a service memungkinkan Anda untuk mengakses langsung sumber daya vendor penyedia layanan yang kita sewa. Kalau PaaS atau platform as a service memungkinkan Anda untuk mengeliminasi kerumitan dalam pengaturan sumber daya sehingga Anda dapat berfokus pada pengembangan aplikasi. Sedangkan SaaS atau
Software as a Service memungkinkan Anda untuk mengeliminasi kerumitan dalam pengaturan sumber daya lebih jauh lagi sehingga Anda dapat berfokus pada penggunaan aplikasi. Kelebihan dari IaaS yaitu e-commerce, hemat biaya, fleksibel untuk penggunaan enterprise, dan analisis data. Keuntungan lain dari IaaS adalah bahwa pengguna dapat mengakses layanan dari lokasi manapun selama ia memiliki koneksi internet dan protokol keamanan cloud memungkinkannya. Adapun kekurangan dari infrastruktur as a service, salah satunya membutuhkan pelatihan internal, keamanannya, dan sistem lama yang beroperasi di cloud. Karakteristik infrastruktur as a service yaitu dapat diakses oleh banyak pengguna, hemat biaya bervariasi, tergantung penggunaan perusahaan, layanan sangat scalable, bisa diakses oleh banyak pengguna dalam satu hardware. Pengguna tetap punya hak kendali penuh atas infrastrukturnya, dan terakhir fleksibilitas. Adapun penyedia layanan infrastruktur as a service yaitu Telkom Cloud, yang kedua Amazon ENC, Amazon AC2. Cara kerja infrastruktur as a service. Karena infrastruktur dimiliki oleh penyedia IaaS, maka manajemen sistem dan monitoring akan memberikan keterbatasan bagi para pengguna. Apalagi jika penyedia IaaS tersebut menempatkan infrastruktur pada data center yang tidak tersertifikasi oleh uptime atau tersertifikasi namun tidak tier-up, yang dapat memberikan dampak pada downtime dan gangguan aksesibilitas dari sisi pengguna. Contoh dari infrastruktur as a service yang paling populer adalah DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service atau AWS, Cisco Metacloud, Microsoft Azure, dan Google Computing Engine atau GCA, dan masih banyak lainnya. Kapan menggunakan IaaS? Sama halnya seperti software as a service dan platform as a service. Ada beberapa situasi khusus ketika infrastruktur as a service paling menguntungkan. Ketika kamu mempunyai startup dan perusahaan kecil, IaaS memungkinkan solusi terbaik dibandingkan menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu platform as a service. Apa itu platform as a service? Yaitu layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Layanan dari platform as a service. Layanan utama dari platform as a service berupa desain aplikasi, development, proses testing, dan deployment, serta hosting. Sistem dari platform as a service terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fasilitas pengembangan add-on. Sistem ini akan menawarkan beberapa aplikasi platform as a service yang bisa dikustomisasi oleh user. Yang kedua, standalone environment untuk menggunakan software developing biasa. Application delivery only environment juga mendukung layanan hosting, seperti keamanan dan scalabilitas, tidak termasuk development dan debugging. Seperti software as a service, platform as a service juga menganut sistem login, di mana kita harus membayar mahal jika ingin mengganti provider. Jenis platform as a service yaitu application delivery only environment, standalone development environment, open platform as a service, add-on development facilities. Karakteristik dari platform as a service, salah satunya platform as a service menawarkan development dan environment berbagai browser. Platform as a service menyediakan service interface, keamanan aplikasi. Terakhir, platform as a service menyediakan alat built-in untuk menentukan alur kerja, proses persetujuan, dan peraturan bisnis, dan masih ada lainnya. Kelebihan platform as a service salah satunya adalah menurunkan biaya administrasi, menurunkan total biaya pembelian hardware atau software, menentukan sumber daya, software dan hardware-nya yang terbaru. Permasalahan dari
Platform as a service biasanya terjadi tidak bisa multi-platform, penjadwalan prosesor berbasis project, dan keamanan aplikasi platform as a service. Keuntungan dari platform as a service salah satunya pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Dapat diukur, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Ada juga kekurangan dari platform as a service, yaitu beberapa masalah yang bisa kamu temukan saat menggunakan platform as a service, yaitu masalah keamanan, fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS. Terakhir, ada penyedia layanan PaaS, yaitu Engineer dan Upwork. Demikian info dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.